There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi unboxing. Tadi tuh kedatangan paket dari Kang Kurir dan gak sabar pengen langsung buka ya. Nah jadi ini tuh aku ada order keset kaki dapur. Ini tuh cantik banget ya teman-teman. Ini tuh dapat dua, ukuran kecil dan ukuran besarnya. Nah untuk ukuran kecilnya itu sekitar berapa ya, 70 cm dan yang panjang 140 cm. Oke deh, setelah buka paket tiba-tiba hujan ya teman-teman. Nah ini tuh anak-anak pada main hujan. Sebenarnya aku ngelarang sih main hujan gitu, tapi setelah aku pikir-pikir hujan ini rahmat ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa, mungkin kebahagiaan mereka dengan main hujan gitu sesekali nggak apa-apa. Jadi ini aku biarin, ini adik aku, anak-anak aku sama anak-anak tetangga tuh pada main-main hujan. Awalnya dulu ngira aduh nanti sakit gitu ya, tapi ternyata setelah aku baca dari artikel hujan itu malah bikin badan itu sehat gitu ya. Itu sih kalau hujannya itu kayak dinikmati gitu, bukan kita yang kerja udah capek lelah terus kena hujan, nah itu yang buat kita tuh kena sakit. Tapi kalau kayak memang sengaja gitu mandi-mandi hujan gitu tuh malah bagus banget. Malah katanya kalau orang yang belum punya anak tuh suami istri dianjurkan untuk mandi hujan gitu ya, biar mereka tuh dimandikan lah gitu istilahnya gitu. Oke deh, kita tinggalkan aja perhujan-hujanan. Aku nggak tahu itu mitos atau fakta, tapi ya udah itu aja lah yang aku tahu. Lanjut aja deh, biarkan mereka mandi-mandi hujan. Paling sejaman lah ya aku kasih mandi hujan. Terus di sini aku masak aja, karena nanti pasti setelah mandi hujan mereka itu bakalan kelaparan gitu ya. Jadi di sini aku mau masak aja. There's not much to do. Hari ini tuh pengen masak sup gitu ya teman-teman, tapi kok nggak ada yang nggak ada yang sayurannya gitu. Jadi ya udahlah, di sini aku nyambel aja, mungkin besok baru masak sup. Aku punya udang sih, pengen ngesup udang gitu ya, tapi untuk sayurannya tuh lagi kosong di rumah aku. Aku tuh mau keluar kan lagi hujan. Jadi udah di sini aku nyambel aja. Aku masak sayurnya tuh nggak aku record gitu ya, karena aku masak sayurnya tuh agak sorean gitu dan cuaca juga udah mulai gelap banget. Nah di sini aku kemarin waktu food prep ada beli ikan tongkol yang kayak dencis itu ya teman-teman. Nah di sini mau aku sambal. Untuk ikan tongkolnya, anakan ikan tongkol nih namanya teman-teman. Aku suka banget beli ikan tongkol ini. Kalau udah ada ikan tongkol ini pasti aku beli, karena rasanya tuh manis banget dan menurut aku satu ekor itu simple gitu, nggak harus dipotong-potong lagi. Mungkin kalau sekilas lihat tuh hampir sama kayak ikan dencis gitu ya, tapi kalau aslinya tuh ikan tongkol. You've been gone for way too long now. Oke lanjut, di sini tuh aku mau ambil perbumbuan. Nah di sini udah lama banget ya aku kalau masak-masak tuh nggak aku videoin persiapan perbumbuannya. Jadi di sini aku mau siapin perbumbuan ya teman-teman, biar durasinya tuh panjang. Semoga lah kalian nggak bosan-bosan ya nontonin video aku yang isinya tuh cuman ini aja. Ya kadang-kadang tuh suka bingung juga sih teman-teman mau bikin video apa lagi gitu, mau dubbing apa lagi gitu. Tapi ya namanya aku lagi konsisten upload setiap hari, ya udah aku upload aja setiap hari ya. Even if you're gone, I will remember.
Sekarang tuh lagi rajin-rajinnya bikin konten teman-teman. Entah kenapa aku tuh ngerasa aku tuh harus semangat lagi gitu. Aku harus berjuang lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau setahun 2 tahun lagi berjuang. Kalau aku bisa ngelewatin ujian 2 tahun belakangan ini, kenapa aku nggak bisa lanjutin gitu? Kenapa aku nggak bisa hadapin ujian yang kedepannya gitu. Jadi ya udah, di sini aku mau konsisten lagi, mau atur waktu lagi, mau ngembangin lagi untuk channel aku, karena aku pikir-pikir sih ini tuh berguna bagi aku untuk masa depan gitu ya, untuk kemudian hari. Menurut aku channel ini berguna banget gitu, karena kadang-kadang tuh aku suka rindu gitu sama masa-masa yang lama-lama gitu, masa-masa yang lalu waktu belum punya ini gitu. Jadi kayak kalau punya barang itu aku jauh lebih sayang sama barang aku, karena kayak kalau aku nonton video aku dulu, Masya Allah, ini tuh barang yang aku impikan gitu, ini tuh barang yang aku inginin gitu, dan aku sekarang udah punya. Makanya aku tuh ngerawat barang tuh betul-betul aku rawat gitu ya, meskipun itu barang harganya cuman puluhan ribu atau hanya murah lah gitulah, yang nggak bermerek, nggak bagus, nggak kualitas yang brand gitu ya. Tapi menurut aku dengan cara merawat barang itu, meskipun barang itu murah tapi fungsinya berguna bagi aku bakalan rawat. Jadi aku tuh nggak pernah memandang brand ya teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman itu kalau beli barang tuh ya udah beli aja langsung yang mahal gitu ya, yang bagus gitu. Kalau aku sih enggak, aku beli sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan kemampuan aku. Jadi aku nggak pernah memaksakan diri aku harus beli yang brand, harus beli yang bagus gitu, enggak ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut ada ke videonya. Ini aku mau bikin bumbu dulu. Ini aku bumbunya tuh pakai sambal balado biasa sih teman-teman. Ini pakai tomat, terus pakai cabai merah, pakai bawang merah, bawang putih, pokoknya gitu-gitulah ya. Simple lah kalau masakan aku ini ya teman-teman. You've been gone for way too long. Oh ya, BTW, kalian lagi masak apa teman-teman? Lagi ngapain nih nontonin video aku? Ada yang samaan gak sih lagi masak-masak juga? Aku tuh kadang suka bingung teman-teman mau masak apa gitu. Padahal di kulkas itu udah lengkap gitu untuk stok frozen gitu ya, untuk stok-stok masak gitu semua udah ada. Cuman masih kadang suka bingung gitu harus masak apa ya hari ini gitu. Tapi ya aku sih masih ini sih stay aja di sambel-sambelan. Makanya aku tuh suka boros banget teman-teman, yang namanya cabe, tomat itu tuh boros banget aku ya. Kadang-kadang tuh cabe tuh 1 kilo tuh 1 minggu bisa habis loh teman-teman sama kami, karena aku masaknya tuh kayak 1/4 itu cuman 2 kali masak gitu. Makanya kalau udah katanya nyambel terus wajib boros banget cabe. Tapi kalau aku selingin gitu sama kayak masak gulai gitu tuh bisa awet sih cabenya, tapi nggak juga, masih setengah kiloan juga sih 1 minggunya. Pokoknya boros banget. Makanya kalau udah katanya cabe mahal, itu tuh pengeluaran over budget banget ya teman-teman, karena nggak bisa di skip yang namanya cabe. Alhamdulillah sih menurut aku cabe belakangan ini tuh netral ya, nggak terlalu yang murah, nggak yang terlalu mahal gitu. Menurut aku sedang lah gitu. Tapi ya nggak tahu sih kalau menurut petani, mungkin para petani itu berdoa kalau harga cabe itu mahal gitu ya teman-teman. Tapi masyarakat tuh malah berdoa cabe itu biar murah gitu. Kadang suka bingung gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa adil dari kedua belah pihak ya. Adil untuk petani dapat untung, dan untuk masyarakat juga mampu untuk membelinya gitu. Kalau aku sih nggak berharap yang kayak berdoa barang-barang tuh murah anjlok gitu, enggak ya, karena kan kasihan juga teman-teman sama petani yang udah capek-capek nanem, udah capek-capek ngurus gitu, tiba-tiba harganya murah gitu kan, kasihan juga. Jadi aku mikirin itu juga sih. Makanya kalau udah katanya cabai harganya netral ya akunya nggak keberatan membelinya, dan petani juga masih dapat untung gitu. Jadi kita tuh sama-sama enak gitu ya.
Oke deh teman-teman, di sini aku udah selesai nih teman-teman masaknya. Ini tuh sambal balado ikan tongkol. Ini tuh enak banget. Sumpah teman-teman, ini tuh habis ya sekali masak. Maklum, aku tuh orangnya banyak di rumah teman-teman. Adik aku 2, terus anak aku 3, tambah aku tuh rame banget di rumah. Jadi memang kalau untuk urusan masak-memasak ini agak boros ya. Ya namanya kita tuh kayak biar berkumpul gitu ya, makan gak makan ya sama-sama gitu ya, makan apa adanya, yang penting kebersamaan ya teman-teman. Oke deh, sudah kelar nih masak. Ini cuacanya udah berhenti hujannya, anak-anak juga tadi udah selesai mandi hujan dan udah pada tidur gitu ya. Nah ini aku tadi sempat lupa gitu teman-teman untuk ambilin cucian. Ini cuciannya untung nggak kena hujan gitu ya. Jadi ini bukan. Ini sebelum hujan teman-teman, masya Allah. Ini sebelum hujan. Jadi videonya tadi aku duluin masak-masak dulu. Padahal ini video dulunya tuh yang ini aku ambil cucian. Ini sebelum hujan dan sebelum anak-anak itu mandi gitu ya, mandi hujan. Aku yang buat video, aku yang lupa ya teman-teman sama jalur ceritanya. Tadi tuh cuacanya mendung gitu ya, terus di sini aku langsung aja ambilin cucian gitu. Terus aku juga di sini sempet juga sih sebelum hujan bersih-bersih gitu. Aku bersihin kandang kucing ya. Soalnya kandang kucing aku tuh udah mulai kotor. Kandang kucing aku tuh aku bersihinnya itu 1 minggu 3 kali ya. Berarti 2 hari sekali aku cuci, aku bersihin gitu. Ya gantian ya teman-teman, gak aku aja sih. Kadang-kadang suami gitu, kadang-kadang aku. Pokoknya siapa yang sempet gitu ya. Bagian samping rumah ini tuh tiap hari lah gitu dibersihin, cuman nggak aku record gitu. Tapi di sini ini mau dibersihin ekstra karena aku lihat tuh kayak bulu-bulu kucing itu udah mulai ada banyak gitu ya. Jadi aku takut nanti terbang-terbang dan itu dihirup sama orang-orang gitu ya. Jadi aku mau bersihin dulu. Nah di sini tadi ada mantel hujan. Jadi di sini mau aku simpan aja langsung ke sepeda motor karena mantel hujan ini memang wajib ada di bagasi sih teman-teman. Soalnya nanti kalau kemana-mana tiba-tiba hujan kan udah ada mantelnya. Not doing well. Oke, di sini tuh ada jaketnya suami juga untuk kerja gitu ya. Jadi ini memang ada di jok, aku masukin aja lagi. Setelah aku selesai, ini aku baru langsung untuk bersihin kucingnya, kandang kucing maksudnya. Sebenarnya ini dibantuin sama suami aku ya, cuman suami aku tuh nggak aku record, soalnya suami aku tuh nggak pakai baju. Suami aku tuh langganan banget teman-teman, nggak pakai baju tuh, kakinya aja yang nampak ya. Nah di sini tuh aku tuh mau kebas-kebas, tapi kata suami aku jangan dikebas-kebas, nanti bulunya berterbangan dan terhirup. Jadi di sini bagian sini aja sih, bagian lantai yang aku sapu-sapu karena lantainya tuh banyak pasir gitu ya. Jadi bagian lantai itu disapu-sapu aja dan bagian karpet-karpetnya itu nanti divakum aja. Well, and I know that you're right, but you should know. Kalau ingin hidup bersama sama binatang atau hewan-hewan yang berbulu, kita tuh memang harus bersih ya teman-teman, harus rajin untuk bersihin tempat tinggalnya gitu. Nah ada yang nanya, itu kucingnya banyak banget tinggalnya di dalam rumah ya? Enggak ya teman-teman, kucing aku tuh nggak tinggal di dalam rumah. Jadi kucing aku tuh tinggalnya di luar rumah, kandangnya itu ada di luar rumah. Ini kandangnya tuh memang udah terlalu sempit sih untuk mereka, karena kemarin kucing aku kan cuma 2 gitu ya. Tapi bertambah karena melahirkan, jadi ya udah mungkin next bahkan ditambah lagi gitu ya sama suami untuk kandang kucingnya. Kalau kandang kucing ini di luar rumah teman-teman, nggak di dalam rumah. Remember, you're all I know, what I Kemarin itu sempat aku masukin ke dalam rumah karena masih bayi gitu ya, kucingnya baru melahirkan, jadi takutnya nanti digangguin sama kucing-kucing besar lain yang liar, makanya aku taruh kucingnya di dalam rumah. Nah setelah kucingnya besar aku taruh lagi deh di luar. Pokoknya kalau kucingnya masih bayi, masih nggak kemana-mana gitu, masih di dalam kandang aja, itu aku taruh di dalam. Tapi kalau yang udah besar, udah bisa keliaran, itu aku taruh
taruhnya di luar gitu, biar mereka tuh bebas gitu ya, mau main-main, mau lompat-lompat tuh bebas. Kalau di dalam rumah kan nggak bisa bebas ya, karena banyak barang gitu. Kadang aku suka marah gitu. Udah gitu aku takutnya nanti mereka tuh kayak pup sembarangan gitu ya. Jadi aku taruhnya tuh di luar rumah. Kalau masih bayi aku taruh di dalam, karena kan mereka masih di dalam aja gitu, belum bisa jalan, belum apa gitu. Paling kayak 1 bulan gitu aku taruh di dalam rumah dulu masihan. There's not much to do. Nah ini aku vakum semua karpet-karpet. Ini tuh sebenarnya gerobak jualan suami aku. Suami aku tuh nggak jual-jualan teman-teman, soalnya pekerjaannya tuh lagi banyak banget. Aku juga kerjaan aku tuh lagi banyak banget, jadi nggak bisa masaknya. Jadi ya udahlah diliburin dulu gitu. Nanti kalau misalnya suatu saat bisa kayak gaji anggota gitu ya, baru bakalan buka lagi gitu ya. Cuman untuk sekarang ini ya udahlah, liburin dulu daripada nanti suami aku capek, aku juga capek ya, jadi nggak ada istirahatnya gitu. Jadi kami liburin aja dulu. Sebenarnya udah banyak banget yang nanyain gitu ya, yang pengen makan bakso gitu, tapi ya kayak mana ya, namanya juga capek, ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini rumahnya sudah bersih, sudah rapi nih, aku panggilin. Mereka tuh suka banget main di rumput-rumputan gitu ya, di sampah-sampah. Makanya tuh wajib mandi seminggu 2 kali teman-teman. Takutnya mereka tuh kena infeksi jamur, karena kan mainnya di luar ya. Jadi kucing tuh harus lebih ekstra gitu untuk dimandiin seminggu tuh 2 kali gitu. Walaupun mereka kucing liar, walaupun mereka tinggal di luar, aku tetap mandiin ya, tetap aku bersihin gitu, karena biar mereka tuh nggak gampang kena penyakit dan nggak gampang cacingan gitu. Nah ini aku mau kasih makan dulu biar mereka tuh kenyang, biar tidur gitu ya, soalnya kan udah mau hujan gitu, nanti biar mereka enak tidurnya kalau perutnya tuh kenyang gitu ya. Nah ini banyak yang bilang, apa sih untungnya melihara kucing? Banyak banget ya untungnya. Ini tuh bisa buat kita tuh menghilangkan stres. Terus mereka juga nanti bakalan jadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Pokoknya aku tuh seneng aja gitu, bahagia aja. Walaupun aku ngeluarin duit gitu ya untuk ngasih mereka makan, tapi rezeki mereka tuh ada gitu, alhamdulillah. Nah ini untuk makanan aku buat sendiri biar lebih irit ya. Jadi kadang suami aku tuh suka bawa ayam gitu, dapat bonus ayam tuh dibawa pulang gitu. Kadang aku juga beli ikan yang murah-murah gitu di peken atau di pasar gitu ya untuk mereka. Jadi untuk makanan aku bikin sendiri biar lebih higienis gitu ya. Nah ini mereka lagi makan, alhamdulillah aku masih bisa berbagi rezeki, masih bisa sedekah walaupun hanya sama hewan. Tapi menurut aku sedekah yang paling baik, jalur langit banget ya sedekahnya tuh ya sama hewan gitu, karena kita nggak berharap apa-apa sama dia. Oke deh, ini tuh udah selesai makan, udah kenyang tuh, udah tinggal nikmatin tidurnya. Udah ngantuk nih, lagi bersih-bersih si pushinya. Ini namanya Yeyen ya, dan ini namanya Mimin. Udah siap-siap mau masuk kandang biar mereka tuh tidur gitu ya. Oke deh teman-teman, gak terasa juga udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya aku ucapkan untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip, dan yang udah komen aku ucapkan terima kasih. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian bisa terhibur dengan video-video sederhana aku ini. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.